Manfaatnya kepada pertama yang mendengar dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Acara sakasipun menyanyikan lagu Mars Asia. Pada siang hari yang terik ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Afiyah. Kalau tadi baru bilangnya musola ya, sebenarnya sama aja. Masjid adalah tempat sujud, musola tempat sholat. Cuma kalau di kita, kalau masjid itu besar, kalau musola itu kecil. Tapi artinya itu sama, musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Ya mungkin ini seperti musola ya Bu, kecil ya. Gak apa-apa Bu, sama-sama ya. Cuma kita yang punya masjid, karena dulu yang wakafnya pengennya bangun masjid. Cuma Umi kasih tanahnya cuma bagian depan aja. Ya udah Umi maunya kurangnya berapa? Segini aja, jadi kasih segini. Ada usaha sudah tahu kepada ibu semua yang pada siang hari ini berkenan hadir di Masjid Al-Afiyah Canggal Martikorejo. Walaupun ini dekat tapi sebenarnya wilayahnya Canggal. Ya, secara domisili ini Canggal. Cuma lebih dekat ke Sonopulo. Ada momen-momen hari besar baru undang warga Sonopulo, Canggal. Dan setelah itu mulai membangun yang belakang. Dimulai dari dindingnya dulu, kemudian tinggal, tapi insya Allah jadi rumah. Ibu sesepuh Sohoro anggota semoga kita berkesimpulan melakukan kehidupan Indonesia kita menjaga strategi dan syukur berkenaan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga rasa baik harus menurut dan Umi Ami bersama Quran mawon nggih sinamsi mangke setunggal napa kalih hadis Rasulullah. Nggih. Nggih, ingkang badhe kita waos niku surat Al-Ma'arij. Nek kagungan HP surat Al-Ma'arij niku surat nomor ke-70. Ke-70 pun akhir. Juzipun 29. Juz sama nggih. Kita waos sareng-sareng nggih. Kepanggih sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ilum bi'adabin waqid. Sa'ilum bi'adabin waqid. Lil kafirina laisa lahu dafi. Lil kafirina laisa lahu dafi. Minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil
miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Fasbir sabran jamila, Fasbir sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida, innahum yarawnahu ba'ida, wa narahu qariba, wa narahu qariba, yawma taqulus samaa'u kalmuhl, yauma taqulus samaa'u kalmuhl, wa taqulul jibalu kal'ihl, wa taqulul jibalu kal'ihl, wa la yas'alu hamimun hamima, wa la yas'alu hamimun hamima, yubassarunahum yubassarunahum yawaddul mujrimu law yahtadi min adabi yawma'idin bibani. yawmajul mujrimu law yahtadi min adabi yawmidin bibani, Wa sahibatihi wa akhihi, wa sahibatihi wa akhihi, wa fasilatihi allati tuwi, wa fasilatihi allati tuwi, wa man fil ardi jami'an thumma yunji, wa man fil ardi jami'an summa yunji. kalla Kalla innaha lado innaha lado nazza'atan lisyawa, nazza'atan lisyawa, tad'u man adbar wa tawalla, tad'u man adbara wa tawalla, wa jama'a fa'awa, wa jama'a fa'awa, innal insana khuliqa halu'a, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin illal musallin, alladzina hum ngala sholatihim daimun, alladzina hum ala sholatihim daimun, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, lisa'ili wal mahrum, lisaili wal mahrum, walladzina yusaddiquna biyaumiddin,
Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Famani bertawa baro adalika faulaika humul madun. Famani bertawa adalika faulaika humul madun. Walladzina hum li amanatihim wa mahdihim ra'un. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum bi syahadatihim faqaimun. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidhun. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidhun. Ulaika fi jannatim mukramun. Ulaika fi jannatim mukramun. Satu kok ya, kalau mandat ayat 19 masih tadi kita maknani. Bisa sana berikut hari ini judulnya nonton tempat yang ini hari naik saking innal insana khuliqa halu'a. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu ayat 19. Nah, jadi mungkin saya nonton gandengane kali kebiasaannya awake dhewe nggih, terutama wong putri. Ning ngarep-ngarepe nggih penting. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Karena insana khuliqa halu'a. Terus ayat 20 berikutnya ya. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Orang kena copet si orang disenangi, ini yang bersuno sangat berkeluh kesah. 21 dikit sana pun sering tulas di mas kini ya, minta baleni bene nyata. Dan apabila mendapat kebaikan, dimaksud rezeki ya, harta dan lain-lain, pokoknya kesenangan hidup lali ini susah. Terus dia jadi kikir. Apabila mendapat kebaikan, maksudnya harta, dia menjadi
kikir kok maling dari medit ya. Nah niki manusia pada umumnya dua ayat iki wae nggih. Saat niki awake dhewe kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi di awal dhewe pada dua ayat selanjutnya kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya dari wudhu, hajat, konsisten, mengajar-ngajar. Ini pada kita kalau ini berjalan-jalan, komunikasi sama aku berjamaah atau dengan order, tetap setia melaksanakan sholatnya. Nomor satu ini. Terus, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi intinya, itu sadar di dalam rezeki di orang sedikit diri hadir, ojo kamu dibuka hadir. Maksudnya ada sebagian disisihkan itu bagian dulu sejalu atau sejalan yang semalam paling singkat biar di bagian rezeki untuk dari keadaan 2,5% diambil dulu, jangan dibelanjakan maksudnya sebelum dibelanjakan yang lain 2,5% disisihkan untuk diberikan kepada yang meminta maupun yang meminta, yaitu orang miskin. Selanjutnya pengecualian itu ya dari dua ayat yang dahulu. Selanjutnya yaitu dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Hari pembalasan itu bimbing dia hari kiamat utawi di hari akhirat, bukan di dunia. Bukan di dunia ini ada hari pembalasan. Nah, karena orang itu percaya dengan adanya hari pembalasan, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah untuk bekal di hari pembalasan. Orang yang cukup sih diiras neng dunia ini, apapun yang kita lakukan namanya ibadah, namanya infak ataupun apa yang mendekatkan diri kepada Allah, itu tujuannya untuk hari pembalasan itu. Jangan dilupakan adanya hari pembalasan. Pun nek wong wis yakin sesuk ana hari pembalasan mesti oleh gesang ngati-ati banget nggih, kaya wong akeh nyabrang dalan. Jadi ngati-ati. Apa sing tak tindake mesti wis nganggo mikir, nganggo pertimbangan. Yang penting iki salah. Iki didhawuhi Rasulullah utawa iki dilarang apa? Selanjutnya, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhan. Ini dia menambah keyakinan itu, bila Allah itu punya azab dan juga punya ampunan dan pahala. Kalau punya azab itu orang-orang yang durhaka ataupun berdosa itu tidak bisa menghindar. Ya, dari jadi ini kurang sedikit. Jadi kalau laksanakan dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Ini juga termasuk dalam surat Al-Mu'minun salah jempol ayat 30 kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak terdosa. Jadi orang-orang yang menjaga kehormatan atau panjinya
ini termasuk sifat-sifat orang yang tidak betul kesah tadi. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti berzina, homoseks, lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya, dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Kita tidak amanat kita tidak boleh disia-siakan, amanat itu harus dipegang teguh. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, termasuk enak tadi saksi palsu atau satu kalau tenang kejadiannya apa dibayar digelem dadi saksi niku ampun ngatos dunia niki pun sampun orang itu tergiur oleh uang ya, kalau dadi saksi gelem bakal rupai nanti mriki mboten pareng ya. Berpegang teguh pada kesaksian. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Jadi sholat itu diulangi lagi. Bautan ayat yang monoton sekarang juga diulang lagi seperti di surat Al-Mu'minun. Jadi maksudnya memelihara itu betul-betul diperhatikan babasan sholat. Sebab amalan yang nomor 1 nanti dihisab di hadapan Allah. Nah, mereka itu dimuliakan di surga. Ya, keterangan pun seperti menika sing rasok keluh kesah niku jebulane ming wong sing duwe sifat konaan. Konaan itu menerima apapun yang dikasihkan Allah kepada kita. Sifat konaan itu harus kita punya. Namun sing berkeluh kesah ngene ra kebenaran senengane sambat nek kowe lek sambat iki padha-padha menungso kowe mengko kecewa sebab ora iso nuruti apa sih diharapkan dhewe nek kita sambat menika datang Allah terus niki wau begitu sadar diri bilih di dalam harta kita itu ada sebagian haknya orang lain. Ojo dipek dewi, ampun egois. Orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Terus nek orang yang membenarkan adanya hari pembalasan, niku efeknya kita akan selalu takut kepada Allah, takut sama kepada siksanya. Ani tidak itu mesti dhisik sekali yakin hari pembalasan dari hisab itu mesti kedariusan. Nah, terus ditutup dengan selalu beramal soleh secara rutin walaupun sedikit. Rutin niku lho sing mungkin nek kepengin ngerti ditampa kok ora lek amal. Nek kepengin ngerti ya le nindakake kuwi terusan alfa ming sedikit. Kok aku jam semene kok jam semene kudu kebiasaan yang rutin amalan baik itu sebab saya dibiji niku rutin itu ojo nganti duwe amal kok amal saya kok ming duduk bisa kapok kok kaya itu ditampa ora ada ngerti titikane batine nek wong ditampa amal iki nindakake amal soleh itu rutin. Orang yang selalu takut dengan azab Allah, sesungguhnya azab Allah itu tak bisa ditolak. Kalau tambah sekali hadis Rasulullah ini pun terkenal tidak akan bergeser kaki seseorang pada hari kiamat sebelum ditanyai tentang 4 hal. Nek sing orang andel itu minta sakan nomor setunggal tentang umurnya, kita diberi umur panjang ya. Kesudu anak-anak mari to dhewe nggih. Sok ditakokke kakek umur semono iki kowe napa wae? Apa taat kepada Allah apa kosok barine. Kudune ade nyiapke jawaban iki tentang umurnya.
Oh, kalau kayak cilik, kayak nom di pulang ke sekolah, pulang di golek ilmu, tak pikir-pikir. Dari pulau ngamal ya, nek nyiapin pertanyaan itu jawabannya gitu. Nomor kalih tentang masa mudanya. Ini masa mudanya yang niku benten-benten nggih miturut kawontenan lingkungan sae nggih kula pinten membiasakan kehidupan yang baik. Niki penting masa muda niku kumono yo kompong-kompong seneng-seneng ana sing ngejak ngoten niku nggih. Padahal kelingan nggih 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan selain dari Allah. Itu salah satunya anak muda yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Maksudnya tansah kelingan ibadah orang ning goyah-goyah. Tentang masa mudanya. Nek masa tuanya wis jelas wis ora seneng lunga ning ndi mesti ibadah niku. Jadi akhirnya dunia ya boleh kelingan lagi. Wah dhewe iki kira ndonga ya Bu. Bener wong wis tuwa. Nek wis tuwa wae urung gelem ndonga ya Bu. Yes. Nah, 3 niku tentang harta ada pertanyaan ya. Dari mana dia dapat harta itu dan untuk apa dibelanjakan? Itu penting ya. Rezeki kita pada sehingga halal terus dibelanjakan gitu bener margine Allah di jalan Allah. Terakhir tentang ilmunya. Ilmu kita lebih rakitan sedikit tinggi kita berbagi ilmu mungkin di dalam diamal itu mawon tentang ilmunya. Jadi kalau naik barang ngaji saya nonton lagi nggak sih kalau itu yang ngaji bawa tuh dewi cendera nih kalau dewi sih apa ini kudu diiringi, pancak diiringi kita tentunya saling saya dan melingkir saling mengingatkan betul saja. Tapi rasanya sendiri diiringi usin nom pun pecah kok mandani mampu sekarang dituri setelah kita didahului tawasul hati ngapain mawon buat pilih untuk menjaga balik dari kenapa nggak Bagaimana mengatakan pelatihan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita pengatur jaga dan Allah Subhanahu wa atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa merasa salam dan salam semoga senantiasa atas Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu ketua juga ibu baik nih. Juga ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Tadi sebelum berangkat saya di WA Bu Ida. Jadi saya ini ceritanya yang cari-cari kepean gitu ya. Apa sih yang mau saya sampaikan gitu ya? Ya sedikit ya karena waktu juga sudah menjelang waktunya asar ya. Di sini saya hanya akan menyampaikan tentang pengkaderan ya. Pengkaderan itu apa sih yang dimaksud dengan pengkaderan? Ini saya bacakan ya bahwa pengkaderan adalah proses atau kegiatan sistematis untuk mendidik, membentuk dan mengembangkan anggota menjadi kader yang memiliki kemampuan, kepribadian dan karakter sesuai dengan tujuan organisasi, serta diharapkan menjadi generasi penerus estafet kepemimpinan atau perjuangan organisasi. Nah, di sini saya sebagai yang mengkoordinir bidang kaderisasi, saya hanya ingin kita saling memahami ya, kita bisa dari apa yang saya sampaikan tadi kita bisa memahami bahwa betapa pentingnya pengkaderan karena
kalau kita hanya stek seperti sekarang ya, seperti saya mungkin yang lama-lama juga umurnya tambah gitu ya. Mungkin suatu saat sakit, kadang-kadang nggak bisa berangkat, atau mungkin buat kita yang sudah umurnya juga udah sepuh, mungkin ya jelas perlu ya kaderisasi ya, perlu memikirkan siapa yang nanti akan menjadi penerus kita. Kalaupun misalnya bukan sebaya kita ya, mungkin anak-anak kita lah gitu ya, yang namanya kaderisasi itu kalau di dalam Asia itu ada dua macam, yang formal dan non formal. Yang formal ya kayak mungkin ibu-ibu di sini pernah mengikuti Darul Arqam ya. Nah itu juga salah satu upaya dari organisasi yang sifatnya formal, atau mungkin dari pihak sekolah-sekolah mungkin ya, dari Angkatan Muda Muhammadiyah yang namanya ada Pemuda Muhammadiyah, juga NA ya. Mungkin ada yang pernah ikut NA dulu? Iya. Saya jadi penostalgia ya kalau bicara tentang NA. Waktu saya dulu lumayan jadi saya angkatan adiknya Bu Yuni ya. Jadi alhamdulillah waktu itu cukup meriah ya, cukup gayeng gitu. Makanya di sini kalau misalnya kita hidupkan lagi, itu insya Allah akan menjadi estafet kita nanti di kemudian hari ya. Jadi jangan sampai hanya ke kita aja, tapi juga ke generasi penerus kita. Nah mungkin di sini saya ingin, kalau tadi Brida pesen ya, coba deh nih kita lihat mungkin putra-putra kita, atau mungkin ponaan-ponaan kita, atau mungkin mungkin putu-putu mungkin ya, atau mungkin tetangga-tetangga kita, mungkin ada yang bocah kok ayo tenang lagi sudah ke masjid misal gitu ya. Atau mungkin ya paling tidak mungkin di sini kita melakukan ini dulu ya, pendataan dulu. Atau mungkin ya betul, kalau misalnya belum bisa didata ya kita ngen dulu ya, siapa ya sing kira-kira bisa takjak ngaji misalnya seperti itu ya. Nah mungkin karena kalau di Merdeka Rejo sudah ada belum? Sudah, cuman berapa? Sudah. Putranya Bu Mur, putranya Bu Mur. Oh iya. Nah itu mungkin bisa kita ajain ya, kolaborasi ya. Jadi kayaknya selama ini saya mungkin karena saya belum merasa aja ya, belum pernah komunikasi dengan anak-anak NA ya. Jadi mungkin suatu saat kita bisa mengundang di acara kita ini, sehingga mereka juga mengenal siapa sih Ibu Aisyah itu seperti itu, sehingga nanti kedepannya punya gambaran bahwa itu sepuh 50 tahun ke atas, jadi nanti saya kumpulannya ibu seperti ini, seperti itu nih misalnya. Saya dulu juga yang saya lihat juga ibu saya soalnya ya, jadi ibu itu aktif neng Aisyah, oh berarti aku soalnya Aisyah seperti itu kayaknya nih. Dulu waktu itu seperti itu. Dan mungkin kita kalau masalah program itu, kalau yang non formal itu kita bisa ada pelatihan misalnya seperti itu ya. Kalau secara formal kan memang sudah ada aturannya, harus berapa orang, harus di mana, harus kapan, programnya apa gitu. Cuman kalau kita secara non formal kan kita bisa mengajaknya dengan ya ada pelatihan apa yang mungkin menarik bagi anak-anak muda ya, mungkin loh seperti itu. Tapi kalau kita kan harus dibicarakan secara serius ya yang seperti itu, karena itu menyangkut organisasi juga, betul biaya juga ya. Mungkin dari saya itu saja sebagai gambaran bahwa
lagi.